luar biasa. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya Bu ya. Ibu selanjutnya pengen seperti apa Ibu? Ya, saya pengen mempelajari agama Islam, Mm-mm. mendalami, pengen belajar ngaji, belajar sholat. Emang udah punya peralatan sholatnya? Belum, Belum punya. belum. Bapak kerjanya di mana Pak? Saya servis sama ngobatin orang kena Servis apa? kulkas, mesin cuci. Oh servis. Oh Masya Terus sama Allah. sampingannya yang ngobatin. Oh Iya, ngobatin orang ya. kena guna-guna gitu. Ya, Kalau spiritual. ngobatin laki-laki yang gak laku bisa Pak? Bisa juga. Oh, nanti saya berobat. Iya, boleh. Bang Andi, dilanjut ternyata Ibu pengen belajar Islam, memperdalam Islam, tapi kendalanya ya peralatan untuk beribadahnya belum ada Bang Andi. Bu, apakah atau bapaknya dua-duanya apakah sering mendengarkan diskusi lintas agama ini? Iya, saya disuruh sama calon suami suruh dengerin Bang Juma. Ya itu saya lebih mantep lagi karena saya tahu selama ini saya tuh salah gitu. Jadi penjelasan Manjuma masuk akal. Masuk akal sekali, Pak. Dari saat itu Ibu memutuskan untuk memeluk Islam gitu ya? Iya. Masya Allah. Pak De, Sugi ada yang mau disampaikan Pak De? Patah dua kata, sokapur siri. Pak De Sugi. Ya, Waduh, Pak Masya Ade Allah ya. pencerahan yang sangat sempurna dari Pak Desugi. Mungkin lanjut ke Bang Handi. Orang belum ngomong. Oh belum ya? Ya, belum ya. Oh belum ngomong Bu. Saya pikir udah ngomong. Monggo Pak De. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mendengar pernyataan Ibu ya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung saya ingin memperdalam Islam. Ini sungguh tidak biasa ya. Karena saya jarang sekali mendengar pernyataan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu ingin belajar, itu sangat jarang sekali. Ini membuktikan bahwa Ibu itu betul-betul masuk Islam itu bukan karena hanya ingin menikah, tapi betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bu, kalau ada apa-apa ngomong aja ke Abi Bu ya. Insyaallah misalnya butuh butuh peralatan sholat dan sebagainya, ngomong sama Bang Kian Santang, insyaallah nanti kita cukupi, begitu Bu. Sama Bang Handi, kalau itu sama Bang Handi Pak De. Iya kan yang kenal sama Bang Kian Santang. Insyaallah. Nanti Bang Kian Santang Ya, ngomong insyaallah. sama Bang Andi. Gitu. Insya Allah pihak yayasan itu akan bertanggung jawab untuk itu ya. Insya Allah akan siap bertanggung jawab. Oke, Siap. lanjut Pak De. Ya, alhamdulillah Bu. Ya, insya Allah dengan mempelajari Islam, Ibu nanti imannya semakin kuat. Karena Islam itu akan menjadi kuat ketika para penganutnya itu berilmu ya Bu ya. Jangan seperti sebelah, mereka membentengi umat itu dengan kebodohan. Kalau di Islam tidak. Islam dibentengi dengan ilmu. Maka jarang sekali ada orang yang paham agama Islam murtad, itu nggak ada. Nggak ada ustadz murtad, nggak ada kiai murtad, itu nggak ada. Debater muslim aja nggak ada Bu yang murtad Bu. Kenapa? Karena mereka paham. Mereka menguasai. Ya, beda dengan di sebelah. Semakin mereka pinter, semakin mereka mengkaji agamanya, mereka akan keluar dari agamanya. Karena tidak sinkron antara apa yang mereka yakini dengan kenyataannya, itu nggak sinkron sama sekali gitu Bu. Semoga Ibu imannya kekal ya, dan ingat bahwa ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan hanya saja di mulut, tapi harus sampai ke hati, juga dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi Islam yang sebenarnya. Begitu Bu. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Ustaz Talib, monggo dilanjut. Baik, makasih banyak. Syukron jazakallahu khairan kasiran Pak Desugi.
Ya, Bang Handi, dilanjut Bang Handi gimana? Keburu malam soalnya ini. Oke, Akang mungkin mau balik kanan. Terima kasih perjuangan Akang ya. Akang dari menjemput antum luar biasa. Kita beri apresiasi ya kepada Akang. Jarang loh orang itu, ngapain sih? Udah malam juga, enakan di rumah. Ya malam-malam naik motor nyamperin gitu. Malah tadi informasi terakhir gitu, ban motornya hilang satu. Ya sempat ke bengkel dulu, beli ban motor gitu. Pas lagi mau belok kiri, dia seng kanan, hampir keseruduk apa bajai. Ya itulah kira-kira rintangan-rintangan. Tapi alhamdulillah sampai tujuan. Kira-kira ada yang bisa membantu nggak? Bang motor belakang gitu, ukuran 36. Ukuran bang motor berapa sih? Ya kurang lebih begitulah teman-teman perjuangan Akang ini ya. Siap. Oke. Silakan Ustaz. Ya. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi, tetap sedikitnya sebagai bentuk tanggung jawab kami karena ibunya juga sudah menjadi seorang muslimah, izin sedikit menyampaikan dulu Ibu, semoga masih menyimak dan mendengarkan ya. Ini bentuk Masih. bagian dari pesan di awal untuk orang yang baru bersyahadat atau baru menjadi seorang muslimah. Pertama adalah sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juga dijelaskan, ketika Anda sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka perintahnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, keseluruhan, totalitas. Totalitas yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seperti tadi yang kami dengar, langsung belajar Islam lalu praktekkan perlahan dari apa yang bisa. Praktekkan sholat karena sudah menjadi kewajiban. Praktekkan sholat, lakukan sholat semampunya, sebisanya. Seperti itu. Apa yang menjadi hukum di dalam Islam, contoh yang haram itu wajib ditinggalkan, yang halal boleh, kan gitu ya. Apa kebiasaan yang biasanya sebelumnya itu tidak ada batasan, maka di dalam Islam sudah ada aturan, ada batasannya. Ya, sesuatu yang dilarang, tinggalkan. Sesuatu yang menjadi perintah, lakukan. Lalu, untuk tahap awal seperti biasa, sunnah muakkadah ditekankan bahwa baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebaiknya melakukan mandi besar dulu. Niatkan saja dengan kalimat yang dipahami. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Lalu diguyur seluruh anggota tubuhnya, semua dibersihkan. Seperti itu Ibu ya. Habis itu nanti belajar praktek wudhu, belajar sholat, semuanya belajar, tidak harus langsung sempurna, tapi bertahap, itu bagian dari proses untuk menuju kafah. Seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Berkaitan nanti sertifikat mu'alaf dan sebagainya, bisa dibahas selanjutnya ya, di via Japri aja. Ya, mungkin Ibu nanti membutuhkan peralatan untuk beribadah, nanti hubungi Bang Handi langsung ya Pak ya. Ya Ibu. Iya. Kasih buat Bang Juma, Bang Hamdi, semua yang ada di situ. Terima kasih. Saya cuma bisa ngucapin terima kasih. Saya nggak pintar ngomong apa-apa. Saya lagi bahagia soalnya. Saya udah jadi mualaf. Saya udah jadi mau menuju kebenaran. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama Ibu, siap. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya. Ya, mungkin ada saudara-saudara muslim yang ingin berinfak, bersedekah untuk membelikan peralatan ibadahnya Ibu Leni ya. Iya. Ya, Bu Leni, silakan hubungi API ya. Silakan hubungi API di nomor rekening API 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu ya Ustaz Alif. Lanjut.
Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya ada mungkin mau bisa bantu sedikit. Mungkin lewat rekening anu ya nanti. Cuma 500.000 aja lah. Masya Allah. Mungkin Masya Allah. berharga ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, nanti saya transfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra, Masya Allah. Waalaikumsalam. Nomor rekeningnya, nomor rekening API 7-nya 5 kali 51770. Bunda Rahma dicatat di bawah. Ya, Atas sudah. nama Apologet Sudah ada, Islam sudah ada, Indonesia. sudah ada. Sudah ada, Sudah Bang. ada sama Bang Haji, iya. Enggak, Sudah ada. yang di Terima bawah, kasih. buat yang di bawah Oh, teman-teman siap, yang di siap. bawah. Lanjut, lanjut. Mungkin ada yang mau bergerak lagi, silakan. Walaupun sedikit, semoga berharga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah Mungkin ya Rabbal ibunya Alamin. udah terlalu malam, mau lanjut ini nanti komunikasi langsung sama Bang Handi ya Pak ya. Ya Bu ya, Masya Allah Ibu yang istiqomah ya Bu ya, Amin. yang sabar. Ibu perdalam terus Islamnya ya Bu ya. Jangan lupa sholat 5 waktu Pak. Abis ini langsung mandi besar ya ibunya ya. Masya Allah. Makasih banyak Ibu. Salam sama keluarga Ibu. Nanti kalau ada saudara yang tadi mau mualaf saya datang lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan yang tadi dapat hidayah juga ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Oke, terima kasih. Masya Allah, luar biasa Akang sudah langsung datang ke TKP. Semoga langkah antum dicatat oleh Allah sebagai sebuah pahala kebaikan. Ya, insya Allah. Kami tidak bisa berkata banyak, cuman bisa ucapkan semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, selanjutnya mungkin Bunda Rahma, di sini sudah ada tamu. Kita sapa dulu dari sekte mana? Oke, Saudara Gloria. Selamat malam Saudara Gloria. Kristen, Muslim? Ya, malam Ibu. Saya Hah? Muslim. Muslim. Oh, Ya, namanya Gloria ya Bun ya. ya betul, Bu. Coba suaranya dikerasin dikit, Bun. Ya, betul. Nama saya Gloria. Saya Muslim, tapi saya boleh bertanya, Ibu. Boleh, boleh. Kenapa suaranya sedih ya? Lagi bersedih ya Bun ya? Kalau seorang Muslim mendoakan begini, Bunda. Opung saya kan non-Muslim. Apa di Islam tidak boleh mendoakan non-Muslim untuk diampuni dosanya? Silakan Ustadku. Baik, terima kasih. Saya sedikit sampaikan singkat saja begini Ibu. Kehidupan tanggung jawab kita itu adalah selama masih hidup. Selama masih hidup segala peluang itu ada. Termasuk bagaimana tugas kita mengajak saudara kita itu mendapatkan hidayah. Setelah kembali kepada Allah itu bukan tanggung jawab kita. Itu urusan masing-masing di hadapan Sang Pencipta. Lalu bagaimana ke depannya tugas kita? Maka perlu kita pikirkan itu adalah diri kita, orang-orang yang kita cintai dan generasi kita. Yang sudah jadikan pelajaran, lalu kita pikirkan bagaimana generasi kita, anak kita itu diselamatkan akidahnya. Kan gitu ya. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang sudah berlalu, biar berlalu, semua urusannya kembali kepada Allah. Karena kita tidak bisa mengembalikan keadaan. Yang perlu dipikirkan itu adalah jangan sampai kita dan juga orang-orang yang kita cintai itu salah jalan. Sebagaimana penyesalan yang terjadi yang telah lalu. Begitu. Mana Bun? Udah tenang hatinya.
Ini Bunda, semisalkan opungku itu percaya Nabi Muhammad, tapi dia masih ke gereja, masih tidak mau meninggalkan kekristenan, apa sudah termasuk mualaf? Itu siapa? Orang tua? Nenekku. Oh, nenek. Silakan Ustadz. Udah percaya Nabi Muhammad tapi masih ke gereja. Iya, pada prinsipnya kan bukan hanya percaya Rasulullah sebagai nabi, tapi adalah tidak menyekutukan Allah. Al-Quran sendiri menyebutkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah itu tidak mengampuni dosa orang ketika sudah menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah. Itu orang yang masih menyekutukan Allah, kan gitu. Namun ini mohon maaf ya. Pertama, secara dohiriyah kita lihat dohiriyah, tapi kita tidak tahu hati seseorang. Barangkali saya tidak tahu ya, saya tidak tahu berpikir positifnya orang tersebut bukan hanya percaya tapi ikrar atau mengikrarkan dalam hati benar-benar dan beriman, kan gitu ya. Kita tidak tahu, berpikir baik saja. Semoga beliau itu benar-benar menjadi seorang mukmin, hanya menyembunyikan keimanannya, khawatir terjadi pergejolakan dan sebagainya. Saya tidak tahu mengenai hal itu, saya hanya berpikir positif saja. Namun selebihnya yang namanya beriman pada prinsipnya menjadi seorang mukmin, tidak menyekutukan Allah, percaya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, utusan Allah, percaya risalah yang disampaikannya itu Al-Quran, ya itulah yang sebenarnya adalah kunci keselamatan kehidupan yang abadi. Begitu Ibu. Jadi kalau menjadi muslim apakah harus diikrarkan dengan lisan gitu Pak Ustadz? Ya, iman itu kan tasdikun biqolbi, ikrar, mengakui, menerima dengan hati. Wa qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan, dilakukan. Wa amalu bil arkan, dan melakukan atau dilakukan oleh tubuh kita, maksudnya mempraktekkan tentang keislaman, kan seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi ikrar, tasdikun biqolbi, idian wal qabul, mengakui dan menerima bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, seperti itu. Nah, memang berikutnya juga saya sedikit sampaikan lagi adalah, ingat kehidupan ini Ibu, satu poinnya adalah jangan sampai kita meratapi sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Lebih baik kita merubah suatu keadaan, jangan sampai salah langkah. Itu pesan dari saya, hanya bisa seperti itu. Karena kita tidak bisa mengatur di luar dari kendali, apalagi sesuatu yang sudah di luar kendali kita atau sudah tidak ada lagi urusannya dengan kita. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita, karena pesan di dalam Al-Quran, selamatkanlah diri kalian dan keluargamu. Berarti saudara-saudara kita yang masih ada peluang untuk selamat, ayo kita selamatkan. Bimbing kehidupannya, akidahnya, ibadahnya, dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Gimana Bun? Udah terjawab ya? Jadi ya, serahkan semua kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Apalagi Bun? Masih ada atau? Tapi ini bukan mu'alaf ya? Bunda Gloria bukan mu'alaf? Bukan, saya memang dari kecil Islam, tapi di keluarga saya kan banyak juga yang non muslim, kayak bau tulang. Orang mama sama bapak muslim, cuman kami muslim nenek ya? awam. Ya, maksudnya saya muslim awam Bun gitu. Saya pun seperti sholat,
mengaji, cuman karena orang bapak marah, dipukul, aku dihantam, barulah aku pergi sholat kan. Kamar mandi pun aku cuma membasahi muka, sampai kamarnya aku cuman kembali tidur gitu. Aku nggak ngerti hukum-hukum agama, hukum Islam. Jadi aku beragama pun ya cuman karena ikut orang tua gitu. Aku nggak ngerti pula aku kan. Nah, gimana itu Ustadz? Kasih wejangan Ustadz biar beliau kuat imannya. Tuh Gurunda, silakan. Yang mana lagi, Bun? Maaf. Gini, orang tuanya dua-duanya Islam. Sering dimarahin, bahkan dipukul supaya... Orang tuanya apa? Non-Muslim? Muslim dua-duanya. Dua-duanya Muslim. Neneknya aja tadi yang Kristen. Nah, dia kalau disuruh itu berat ya. Kadang disuruh sholat cuma basahin, pura-pura aja Ustaz, tapi dia tidak melaksanakan. Nah, gimana supaya imannya itu kuat, benar-benar dia cinta dengan Islam, ikhlas hatinya dengan Islam. Coba Ustaz. Ya itulah makanya yang Bunda feedback. Itulah yang tadi saya sampaikan. Kita jangan fokus memikirkan yang sudah meninggal, tapi bagus bagaimana menyelamatkan saudara kita yang masih ada. Kan gitu, jangan sampai salah langkah. Kita sebagai orang tua, yang menjadi orang tua tugasnya itu kan mendidik anak. Makanya mendidik anak di dalam Islam itu kan thalabul ilmi terutama itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dijelaskan pertegas sampai kalimat itu oleh para ulama minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu maksudnya saking harusnya mencari ilmu. Seperti itu. Nah, kita mendidik anak saudara kita, keluarga kita, dan siapapun misalnya gitu kan, ketika mereka melakukan ibadah itu sudah dewasa, kan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tanggung jawabnya masing-masing. Misal, kalau ibu mendidik keluarga, mendidik anak, sholat, agar mereka melakukan sholat dan sebagainya, lalu orang itu melakukan sholat, itu kan suatu adalah kesuksesan bagaimana kita mendidik. Namun ketika orang itu tidak mau menjalankan, tugas kita itu selalu mengingatkan. Tugas kita selalu mengingatkan keluarga kita dan saudara kita. Selebihnya, semua tanggung jawab diatur masing-masing, ditanggung masing-masing. Itu maksudnya Ibu. Atau mungkin tadi saya ada yang belum begitu nangkap atau saya salah paham, mohon maaf, silakan diulang lagi Bunda Rahma. Karena barusan juga sambil ada yang menghubungi saya. Afwan. Duh, aku ke mute ya dari tadi ngomong. Jadi saya hanya menambah penyampaian Ustadz ya. Agak udah nyambung sih, tapi belum pas. Tapi nyambung. Tapi saya ingin berkata begini Mbak Gloria ya. Hidup ini kan kita nggak selamanya. Ini untuk meneguhkan iman kita ya. Hidup kita ini hanya sementara. Kita ini di dunia ini ibaratnya kita ini seorang musafir yang melakukan perjalanan. Dunia ini ibaratnya itu panggung sandiwara. Nah, kita ini pemainnya. Kita menjalani peran masing-masing. Nah, pada akhirnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, peran kita di muka bumi ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah semata. Nggak ada yang mendampingi kita menghadap kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada penolong selain diri kita, amalan kita. Nggak orang tua, nggak siapa-siapa. Jadi apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, pada akhirnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu kita akan menuai apa yang kita tanam, kita akan menuai. Kalau kita amalan kita bagus ya, tentu ganjarannya surga dan kita akan kekal di dalamnya. Intinya apa yang kita lakukan, perintah dan kewajiban kita harus lakukan. Itu perintah Allah.
Begini Mbak ya, kalau kita itu cinta dengan Islam ini, cinta dengan agama ini, sholat itu ibaratnya suatu kebutuhan. Ibarat kita ini makan, tubuh suka mencari kan, kalau apa ya, secara alami tuh mencari, udah jam 12 nih, waktunya jam makan. Kayak sholat itu sebagai suatu kebutuhan diri kita, pendamping hidup kita. Ya, yang membimbing kita sholat ini, yang mengingatkan kita. Jadi sholat itu sebagai suatu kebutuhan hidup. Sudah bersahabat dengan kita sholat itu. Jadi kita selalu butuh. Kita ada yang kurang kalau kita belum ini. Ingat terus, ingat terngiang-ngiang sholat gitu. Jadi karena sudah sebuah kebutuhan yang mendampingi hidup kita. Gitu Mbak. Jadi kalau kita sudah menanamkan cinta kita kepada agama ini, rasa iman kita kepada Allah, saya rasa mudah menjalani semua itu. Bahkan kita merasa kurang. Itu Mbak ya. Jadi tanamkan rasa cinta, rasa kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kelak. Itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu intinya Mbak. Jadi kita jangan main-main. Hidup ini kita nggak tahu kapan. Ya, kapan kita akan berakhir. Oke, mungkin ditambahnya dikit ya. Mohon maaf. Silakan. Oke, mungkin lanjut diskusi Bunda. Silakan. Bunda Gloria, mungkin udah cukup ya Bunda ya. Bunda Gloria. Oke, siap. Udah ya Bun ya. Nanti untuk selanjutnya bisa menghubungi langsung Bunda Rahma untuk memperdalam ya. Ini Ustazah Al Bunda Rahma. Kampreto si Akang. Oke, kita naikkan Saudara Oten ya. Saudara Oten. Kiki kayaknya Oten ya Kiki. Kiki Oten. Kiki, Kristen. Makasih Bun. Mama Siapa sih nelpon malam-malam? Saudara Kiki, Kristen saudara. nyambung sedikit, nyambung lah. Kiki, ya Allah ya Rabbi. Udahlah. Mana dia? Mungkin dia salah pencet, teman-teman. Naomi Sundari Anwar. Mana dia yang gue kasih net tadi ya? Naomi. Ayo teman-teman. Sundari. Sundari, selamat malam. Assalamualaikum. Kiki. Kiki. Ini aja Bun, hitung sampai 100. Kalau nggak respon, biar kembalikan ke bawah. Balik klik ke pencet. Dan panjang itu 100, Tat. Ya tinggal Sampai mulainya 99. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. 99. 99, 100. Udah. Ayo kawan-kawan Kristen naik yuk. Jadi Ibu ini yang tadi itu masih ada saudaranya yang masih oten. Dan tadi ada sedikit nggak ricuh sih, cuma ngobrol santai aja. Kebetulan kan saya ganteng, kalau ngadapi yang kayak gitu cepat selesai. Jadi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan adat dan istiadat. Assalamualaikum. Sebentar aja Akang baca WhatsApp. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, Bunda. Ya, siap. Bunda, Assalamualaikum. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya Allah, udah pulang dari Singapura? Belum.
Oh, Masya Allah. Oke, Baca selamat. WhatsApp, baca WhatsApp. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Akang kalau ngomong jangan suka disingkat-singkat, orang banyak yang salah paham. Jadi maksud ganteng itu lagi gangguan tenggorokan dia. Oke, itu aja sih. Tadi itu Ustaz, saya ulang sedikit ya. Tadi itu orang tuanya kan Islam, dua-dua. Nah, dia itu disuruh sholat, disuruh apa, dia nggak mau dengar orang tuanya. Kadang masuk kamar mandi pura-pura berwudu, nyata dia nggak ini. Itu mungkin dia sedih ya, karena dia tidak ini. Yang nggak mau sholatnya, yang pura-pura wudhunya itu yang bertanyanya atau dia mengajarkan tapi Dia yang mengalami, dia yang begitu, merasa bersalah dia sama orang tuanya. Ya Ustadz kan seolah-olah dia yang ngajari gitu, dia mengajar, bukan pengalaman dia tuh. Tanggapan Ustadz. Anwar, kalau sampai waktuku, Hairi Anwar ya puisinya. Kalau ya, sampai waktu yang bawah juga mohon maaf atas kehilapan, nggak perlu diulang-ulang terus ya. Siapa ini Agan? Iya, ini orang juga. Mohon maaf, saya hilaf, saya banyak salah. Apalagi tadi juga ada beberapa yang menghubungi di WA, jadi saya tidak terlalu fokus pertanyaan. Sekali Bunda ngomong Rama. aja kau Agan, kayak kau aja sempurna. Sekali aja. Spam itu berkali-kali Bang. Boleh begitu. Anwar, kau Muslim Kristen Anwar? Aduh, kenapa ya oten-oten ini ya? Terguncang ya, sehari ini dua kali bersyahadat, dua yang bersyahadat ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Aduh. Pendukung api. Baiklah, kita kasih kesempatan saudara kita. Pendukung api. Assalamualaikum. Pendukung api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet Itu kayaknya. saya mau itu tapi cuma sedikit. Oh, alhamdulillah. Sama Apakah saya mualaf ya masih Bang ada di ya? tengah-tengah sahabat semuanya? Iya, Itu ada Ki. Iya. nomor rekeningnya tadi lupa. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ke api aja Bang, nanti disalurkan ke mualaf. Mau ke mualaf kan? Iya, tadi saya lupa nomor rekeningnya. Itu di bawah nomor Bang. rekening. Itu di bawah Di Bang. bawah. Itu. Oh iya ya. Ya segitu aja dari saya Jadi, mungkin. kasih catatan Bang ya, bahwa ini untuk mualaf yang ini Ibu Ya, siapa ya, tadi? ya, Ya, oke Bang. Ya, Terima kasih. Silakan Gurunda kalau maki sedikit. Supaya Apa tidak itu? mengantuk ini netizen. Adakah? Ada Gurunda. Jaringan saya gangguan, soalnya sulit kali. Pingin remas-remas mukanya orang aja kurasa. Kenapa Jakarta begitu ya jaringannya? Mending di gunung. Tapi untuk hari ini memang lagi ada kendala kayaknya jaringan. Oh gitu ya. Tadi ada materi nggak yang dibahas nih, teman-teman? Silakan Ustadz. Bunda Rama ditanya kok silakan. Apa Gimana, ya? Dek? Itu tadi Ustadz, Gurunda. Dia sedih karena neneknya itu Kristen. Terus dia sedih karena doanya nggak akan nyampe katanya. Gimana ya tadi? Yang penting bukan neneknya kiper, itu aja. Biar ada bahasan. Silakan. Neneknya kiper. Ya, silakan. Itu Gloria, silakan Bunda Gloria. Udah ada Gurunda, silakan. Saya cuma mau meluruskan aja Bunda, tadi banyaknya orang yang menuduh saya. Oh, non-muslim. jangan saudaraku.
Saya Jangan muslim, menuduh. Bunda. Saya muslim, Bunda. Iya, saya bisa deteksi orang, ya para netizen, tenang kalian. Kita Bisanya nih aku orang bersahadat. baru. Enggak. Bisanya aku membaca Quran, Bunda. Bisa aku alif batasa. Iya, pasti saya yang akan ini kalau curiga kalau ada yang mencurigakan ya teman-teman netizen. Ya gini loh Bunda, saya memang muslim sejak kecil. Cuman kan saya muslim yang awam, Bunda. Saya tidak pernah belajar namanya ilmu agama. Jadi saya cuman sehari-hari di rumah ya disuruh sholat, ya saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan sholat. Bapak saya cuman bilang, sholatlah kau, pergilah kau berwudu, sanalah kau mengaji. Tapi saya tidak tahu apa yang Bapak saya suruh itu keselamatan Itulah apa pentingnya gitu, kita ini Bunda, ya. maksudnya. Itulah pentingnya kita ini menyekolahkan anak-anak kita di sekolah agama gitu loh. Minimal dasarnya gitu yang harus apa ya, tentang Islam, dasar-dasar tentang Islam itu harus kita akidah kita tanamkan ke anak-anak kita, pendidikan dasar tentang Islam. Silakan Gurunda ininya. Iya, apa Supaya masalahnya? supaya kuat Bunda, imannya. Saya belum. Bunda. Gini, saya sering bertanya ke bapak saya, kenapa Pak kita harus Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kan? Bapakku mungkin ada di benaknya dia mau menjelaskan ke aku kan, tapi dia tidak bisa melisankan gitu Bunda, tidak bisa menjelaskan ke aku gitu kan, konsep Islam apa, tapi dia cuma bisa ke aku tuh menyuruh sholat, sedangkan aku makna sholat, ngaji untuk apa, aku memang benar-benar awam gitu Bunda. Aku pun tahu ada di TikTok begini, aku baru 3 minggu yang lalu aku baru tahu begini. Silakan Gurunda, beri wejangan. Di titiknya di mana? Kenapa Masalahnya apa? Kenapa harus Islam? Kenapa harus menuhankan Allah Subhanahu wa taala katanya. Orang tuanya nggak bisa ngejawab. Silakan Gurunda. Kenapa mesti Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim di tengah-tengah kita mengabarkan cara kita kemudian hidup yang benar itu seperti apa, kaitannya hubungan kita dengan pencipta dan hubungan kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi saudara Gloria ini seorang muslim, beliau muslimah, beragama Islam. Langkah yang pertama yang harus diadakan untuk menenangkan diri, untuk mencapai kepada tingkat ketenangan dalam hidup ini, yaitu kita harus menyadari bahwa pencipta itu ada. Pencipta itu maha melihat, pencipta itu maha mendengarkan. Sehingga apapun yang menjadi luapan di dalam hati, dalam pikiran itu didengarkan oleh Dia sang pencipta alam semesta. Nah ini bonus. Bonus kepada kita untuk tahu rahasia itu. Tahu bahwa ternyata di balik semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, ada kekuatan dahsyat yang kemudian menunggu untuk memberikan bantuan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Wasta'inu. Maka bermohonlah kalian, minta tolonglah kalian. Kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Bis-sabri. Dengan sabar. Artinya ketika kita mengalami satu keadaan dalam hidup ini, maka kita harus sadar ada Tuhan, ada Allah, ada pencipta, tempat kita bersandar yang telah menciptakan kita,
yang mengadakan dan menciptakan rasa bersalah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa haru, penasaran, bertanya-tanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya harus menyadari ada kekuatan di luar kita ini yang bisa memberikan pertolongan. Dialah Tuhan. Maka kita harus dengan sabar memohon pertolongan kepada Dia. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat ini adalah sebagai jembatan untuk berkomunikasi dan dikabulkan permohonan kita dengan mudah oleh pencipta kita. Sholat adalah pondasi awal diterimanya amalan-amalan yang lain. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara kita ibadah, yaitu sholat. Nah, kenapa manusia itu harus sabar? Karena sholat itu adalah sesuatu yang ringan tetapi berat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabirah. Sholat itu kata Allah, sabar dan sholat itu kata Allah adalah sesuatu pekerjaan yang menurut pandangan manusia itu adalah ringan, tetapi pada praktiknya itu sangat berat. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Wa innaha lakabirah. Salat itu berat. Sungguh-sungguh berat bagi orang yang hatinya jauh dari Allah, yang mana orang tersebut hidupnya hanya sesuai dengan apa yang diindrah oleh dirinya. Jadi salat itu berat. Illa alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa kita menganggap sholat itu biasa? Kenapa kita menganggap sholat itu berat? Kenapa kita acap kali meninggalkan sholat? Karena kita tidak khusyuk di dalam beribadah. Kita lakukan itu hanya sekedar ya angkat tangan, habis itu baca Al-Fatihah, habis itu salam dan seterusnya. Hanya sebatas itu. Padahal sholat itu adalah bonus untuk umat Islam berbicara langsung dengan pemilik alam semesta ini. Nah, kalau itu dimanfaatkan kemudian disadari bahwa ternyata saya bisa berbicara kepada sang pemilik alam semesta dengan cara mendirikan sholat dalam kaidah-kaidah sholat ini khusyuk intinya, maka saya bisa berbicara langsung dengan sang maha penyayang, sang maha pengasih, sang maha mencukupi, sang yang memberi kesehatan, sang yang memberi, dan seterusnya. Biasanya orang sholat itu tidak mendapatkan nilai apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak sadar kalau dia sedang berhubungan dengan penciptanya. Yang ada dia lihat orang berdiri, takbir, ruku, sujud itu aja terus salam. Habis itu selesai. Padahal sebenarnya sholat itu bukan di situ. Sholat itu adalah ketundukan. Sholat itu adalah kepasrahan. Sholat itu adalah kesadaran penuh. Sholat itu adalah kehidupan, inti dari kehidupan. Nah, jadi kalau orang mau sholat berhubungan dengan Allah, sejak kemudian mengingat ini waktu sholat dari sejak wudhu, orang itu sudah kemudian menyadari saya akan berhadapan, akan berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Kalau kita berhadapan dengan Pak Prabowo saja, kita konsentrasinya minta ampun, konsentrasinya sampai pakaiannya kita pilih, ini ketemu dengan Pak Prabowo ini pakai baju apa ya, pakai baju apa, oh yang ini yang bagus, habis itu nggak bagus, ganti lagi. Bagaimana minyak rambutnya, bagaimana dengan parfumnya, bagaimana dengan sepatunya, bagaimana cara duduk saya ya, gimana nanti saya menghadap kemana ya, gimana bahasa tubuh saya, tangan saya bergerak seperti itu, semua diatur. Padahal hanya bertemu kepada sesama manusia. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhannya, dianggap sepele, dianggap biasa. Ya hanya pekerjaan tubuh aja. Kenapa? Kecenderungan kita terlalu cinta kepada duniawi, sehingga menghantarkan kita dalam keadaan seperti itu. Nah, kita kalau mau khusyuk harus menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Kalau berhadapan dengan orang penting aja kadang kita ketakutan, kadang kita
gemetaran, kadang kita nervous. Ini berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Masa kita biasa-biasa saja? Maka orang yang menyadari bahwa sudah berhadapan dengan pencipta ketika dia sholat, orang itulah yang sampai kepada level khusyuk. Nah, setelah khusyuk, muncul rasa cinta, kasih sayang, rindu untuk sholat. Sedikit-sedikit mau sholat, sedikit-sedikit mau sholat. Sehingga sholat ini bukan lagi merupakan kewajiban, tapi sholat ini merupakan kebutuhan. Saya masih ingat seorang pendeta yang dulu pernah minta petunjuk sama aku. Bang, kalau saya mualaf gimana dong? Sedangkan sekarang ini sekali seminggu aja, itu pun saya cuma datang khutbah, malasnya minta ampun. Ini 5 kali sehari, gimana ceritanya bang? Tapi saya sudah tidak yakin dengan agamaku. Dan saya yakin Islam itu benar. Cuma masalahnya sekarang yang 5 kali sehari ini loh. Gimana caranya? Sedangkan sekali seminggu saya malas. Apalagi yang 5 kali sehari, kata beliau. Singkat cerita, setelah saya kasih nasihat sedikit, putuslah telepon waktu itu. Berbulan kemudian muncul di hadapan saya, sudah menggunakan pakaian ala-ala jamaah tablik waktu itu. Dan dia mengatakan kepada saya ketika aku tanya, bagaimana dengan sholat Bapak? Apa kata beliau? Sambil bercucuran air mata. Bisakah dirubah sholat itu sehari semalam 100 rakaat, kata beliau. Coba. Bisakah sholat itu dalam sehari, jangan 5 kali, kata dia. Kalau bisa 100 kali. Loh kok bisa kayak gitu? Iya, ketika saya sujud, wajah saya menyentuh lantai. Lalu kemudian mengingat kepada pencipta. Disitulah nikmatnya ibadah sholatku. Ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Ternyata saya ini sangat membutuhkan Tuhanku. Aku yang sangat butuh Tuhan. Nah, inilah artinya bahwa orang yang khusyuk itu, khusyuk dalam sholat adalah orang yang takut akan Allah, akan melahirkan kecintaan kepada Allah. Ketika dia duduk, Allah. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Nah, ini orang-orang seperti ini rindu akan datangnya waktu sholat. Menunggu waktu sholat itu bukanlah sesuatu yang berat baginya. Tapi orang yang tidak khusyuk, hanya karena ria, hanya karena ingin dibilang, sholat itu berat. Sholat itu sangat berat. Tapi mereka yang kemudian menyadari, saya bisa berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi, ibarat menelpon kepada pencipta, maka mereka tidak akan melakukan suatu ibadah sholat dengan berat. Mereka akan cinta untuk menjalankan ibadah sholat itu. Nah, saya kira ini nasihat buat saya sendiri dan juga teman-teman. Mari coba kita belajar untuk mencintai ibadah sholat ini sebagai amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah. Dan ketika sholat ini tertolak, maka tertolaklah semua amalan. Dan ketika sholat ini diterima, maka terimalah semua amalan. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau saya belum mengerti, belum paham arahnya kemana ini. Saya hanya sekedar memberikan masukan aja terkait dengan sholat, di mana Al-Quran menjelaskan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kata Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya masukan ini dari saya, kedepannya kita semua cinta dan ringan untuk menjalankan ibadah sholat. Demikian. Oke, mudah-mudahan menjadi wejangan dan apa ya, ilmu yang sangat bermanfaat ya, Bun. Begini Pak Juma ya, saya kan untuk menghantarkan saya pada ibadah-ibadah yang diperintahkan gitu, saya kan merasa pertanyaan besar gitu di pikiran saya. Yang utama kan, yang saya harus utamakan itu tauhidnya dulu gitu kan, kebenarannya dulu gitu.
Mungkin saya bisa husu kalau memang saya benar, oh ini loh, inilah memang benar-benar Tuhan yang memerintahkan saya untuk beribadah. Mungkin bisa saya tanpa saya dipukul bapak saya, tanpa saya diperintah ibu saya bisa dengan ikhlas menjalankan perintah Tuhan, ya kan? Boleh saya bertanya Pak Juma? Boleh. Saya ingin bertanya tentang mukjizat Al-Quran. Iya. Saya kan ini ingin yakin dulu kan. Iya. Sebagai yang saya tahu kan, Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya kan. Iya. Tapi saya sebagai orang awam tidak menemukan itu. Al-Quran sebagai mukjizat itu apa gitu maksudnya. Seperti yang saya tahu kan, mukjizat bisa diartikan sesuatu yang di luar nalar manusia kan. Iya. Seperti Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati, gitu kan. Siap. Tapi saya tidak menemukan mukjizat gitu di dalam Al-Quran. Apa yang harus saya ketahui mukjizat di dalam Al-Quran ini gitu, saya sebagai orang awam. Iya. Ini ibu memang kalau bicara begini atau gimana? Mungkin karena saya di kondisi shock aja, shock. Shocknya karena saya dalam kebingungan aja Bang Juma. Oh, Masya Saya Allah. nggak tahu di mana sih sebenarnya kebenaran, keselamatan. Sedangkan di dalam keluarga saya ada yang Kristen, ada yang Islam. Saya melihat keponakan-keponakan ke gereja, di keluarga saya Muslim. Saya merasa ketika saya disuruh sholat baru pun aku jalankan sholat. Sudah aku disuruh lagi. Apalagi di waktu subuh kadang aku dibangunkan. Padahal aku kadang merasa aku mau berangkat sekolah, aku masih ngantuk. Subuh-subuh aku dibentak bapakku kan. Kadang ke toilet pun aku cuman ya sekedar basahi muka, dilihat bapakku aja kan. Iya. Iya. Jadi di Islam itu diajarkan kemudian bahwa dalam tataran berumah tangga itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Dalam sebuah rumah tangga tentu punya aturan. Kenapa aturan itu dibuat dalam rumah tangga? Demi untuk menghadirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang hidupnya selamat, anak-anak yang tertuntun. Maka semakin banyak aturan di dalam rumah tangga, menandakan bahwa rumah tangga itu sangat memperhatikan keselamatan anggota rumah tangganya. Dengan kata lain, orang tua kita ketika makin banyak aturan kepada kita, itu bukti bahwa orang tua kita itu cinta. Itu bukti bahwa orang tua kita sayang. Semakin banyak aturan, menandakan orang tua kita itu sangat sayang kepada kita. Sebuah rumah tangga yang tidak memiliki aturan, mencerminkan rumah tangga itu tidak ada kepekaan, tidak ada kepedulian. Kenapa? Karena orang tua sejatinya tahu hal-hal yang bisa merusak anaknya, kondisi-kondisi, situasi-situasi di mana ancaman-ancaman bahaya itu senantiasa mengintai anaknya. Kalau dia tidak memberikan aturan padahal dia tahu akan membahayakan keadaan itu, maka itu orang tua yang tidak cinta kepada anaknya. Ini orang tua. Bagaimana dengan pencipta alam semesta ini? Kalau pencipta alam semesta ini tidak maha pengasih, maka tidak mungkin alam semesta ini seapik, sesempurna ini aturannya. Dikasih oksigen, dikasih tanah untuk bercocok tanam,
dikasih kemudian laut untuk mencari nafkah berupa ikan dan apapun yang ada di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya penciptanya adalah hakikat sempurna. Artinya kesempurnaannya itu juga terbalut adanya kasih sayang. Maka disebutlah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kaidah Islam. Hakikat yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau dalam cakupan rumah tangga, aturan dibuat untuk cerminan sebagai rasa kasih sayang orang tua kepada kita sebagai anak, maka tentu pencipta alam semesta yang maha kasih ini juga akan memberikan aturan kepada manusia sebagai cerminan pondasi atau filter yang harus kemudian kita jadikan sebagai sandaran dalam hidup ini. Maka sebuah agama yang memiliki aturan-aturan, cerminan bahwa agama itu adalah agama yang melahirkan manusia-manusia yang taat kepadanya untuk menjadi manusia yang selamat. Itu satu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil. Agama Islam, salah satu dalil dalam Al-Quranul Karim, misalnya dalam surah As-Zumar ayat 9. Dikatakan begini. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kecenderungan kita sebagai manusia yang pertama adalah berpikir. Kita memiliki dimensi intelektual. Kita ini adalah makhluk yang memiliki rasio, memiliki logika. Ada tingkat intelijensi yang kita punya. Suka protes, suka kemudian hal-hal yang nyaman, tidak suka terbebani, dan seterusnya. Itu sifat manusiawi itu. Nah, di samping kita memiliki kecerdasan, yang kedua kita adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik, bisa menjadi ingkar, bisa menjadi taat. Dan yang ketiga, kita manusia ini adalah makhluk yang diuji oleh Allah. Kita diuji. Seperti yang Anda alami sekarang ini diuji nih. Diuji dengan kelemahan yang kita punya. Kadang kita merasa lapar, haus, ketakutan, kebingungan, was-was, cemas, dan seterusnya. Banyak hal yang kemudian datang dalam pikiran kita, dalam keadaan kita silih berganti. Maka hanya orang yang memiliki akal yang kemudian yang mendapatkan pelajaran. Sekarang ketika dalam posisi bingung, mana yang betul ini? Mana yang benar? Karena semua agama mengatakan mereka adalah agama benar. Semua agama mengatakan bahwa imannya adalah iman yang betul. Lalu apa dasar pijakannya? Karena tentu ada jalan. Karena Tuhan itu mutlak ada, maka Tuhan ini pasti memberikan jalan kepada kita. Maka agama yang paling benar adalah agama yang rasional. Agama yang berlandaskan bahwasanya setiap manusia mengambil sebuah keputusan itu harus berlandaskan kepada akal. Tadi kita manusia memiliki kecerdasan. Kedua, kita manusia memiliki kesempatan untuk memilih A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang ketiga, kita adalah manusia yang memiliki kelemahan. Diuji. Diuji kita ini. Diuji oleh pencipta langit dan bumi. Entah itu dengan kelaparan, entah itu dengan kemiskinan, entah itu dengan kekayaan, dan seterusnya. Kita diuji. Sekarang bagaimana tingkat kecerdasan kita ini untuk memilih? Seperti apa kita memutuskan hidup kita dalam dunia ini? Apakah kita ingin terus-terus menjadi orang bingung? Atau menetapkan satu perkara di mana mustahil pencipta langit dan bumi itu tidak memberikan petunjuk kepada manusia? Pasti ada petunjuknya. Nah, petunjuk inilah yang disebutkan kitab suci. Nah, kalau yang Anda alami jangan tinggal di persimpangan. Anda punya akal, Anda tinggal memilih mana yang betul. Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Tuhan itu mati atau Tuhan itu maha hidup? Mana yang betul?
Setelah menentukan sikap, Tuhan itu tidak mungkin punya kelemahan, Tuhan itu tidak mungkin punya celah, Tuhan itu tidak mungkin memiliki titik noda, Tuhan itu kemudian mustahil baginya ada kematian. Tinggalkan itu. Karena itu tak masuk akal. Tinggal satu kandidat, yaitu Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam maha hidup, tidak serupa dengan manusia. Tempat bergantungnya segala sesuatu. Tidak ada yang setara dengan dia. Dan dia adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi yang absolut. Tidak serupa dengan apapun. Nah, ini rasional bukan? Masuk akal. Maka dengan demikian, sandarkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang masuk akal. Ini konsep Tuhan. Konsep Tuhan. Anda mengatakan tadi berbicara mengenai tauhid. Kalau dalam Islam, konsep bertuhan itu, Tuhan itu satu. Tidak berbilang, tidak bersisilah, tidak berbagi, tidak dibagi dua, tidak dibagi tiga, dan seterusnya. Yang kedua, Allahus Samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Masuk akal enggak? Masuk akal. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Dan tak ada satupun yang setara dengan dia. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah, setelah itu diputuskan, Pak, ini yang betul ini. Itu kalau Anda menyandarkan iman Anda kepada akal. Ini yang betul ini yang masuk akal. Maka tugas kita sekarang adalah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita betul-betul mengisi kesaksian ini dengan tidak berdusta, bukan saksi palsu, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang satu-satunya ini. Tuhan yang satu-satunya tersebut. Apa yang diperintahkan oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Lakukan. Tunduk berserah diri terhadap perintah. Jadi sekarang bukan permasalahan Anda dalam keadaan bingung. Enggak. Sekarang Anda mau gunakan akal atau tidak? Kalau setiap segala sesuatunya itu, wah kok bisa kayak gini, oh kok itu tidak akan sampai kepada penghabisannya. Akan selalu bingung sampai kematian itu datang. Tetapi ketika menggunakan akal, bahwa sebuah agama harus rasional, maka Anda akan memilih agama yang rasional itu, lalu berpasrah mengikuti aturan main di dalamnya, maka selesai. Anda sudah berada pada jalan yang betul. Anda sudah berada pada jalan yang benar. Sekarang permasalahannya adalah kesempurnaan apa yang Anda mau. Kebingungan yang Anda ciptakan sendiri, Anda ingin selesaikan dengan seperti apa? Oh, Tuhan harus turun ke bumi. Oh, nggak bisa. Tuhan harus menampakkan, oh nggak boleh. Itu bukan Tuhan, itu jatuhnya ke makhluk. Maka yang ada sekarang ini adalah tetapkan perkara konsep Tuhan yang Anda anggap betul. Tuhan itu makhluk, bisa jadi manusia, bisa jadi pohon, atau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tapi Tuhan adalah berdiri sendiri di dalam hakikatnya sebagai Khalik, sang pencipta. Dan berbeda ruang dengan ciptaan. Itu dulu. Kalau itu sudah dipilih, bicara mengenai tauhid, baru bisa masuk. Tapi kalau masih bisa menentukan mana Tuhan, mana makhluk, nah itu susah. Bagi kami umat Islam, susah untuk menetapkan perkara bahwa Anda harus begini, Anda harus begini. Ketika hal itu saja Anda masih bingung. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain, mungkin ada tambahan. Terkait mukjizat, itu belum dijawab. Ya, mukjizat. Nah, berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat? Karena Al-Quran ini memiliki kemudian hal yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Al-Quran datang 1400 tahun silam. Di situ tidak ada alat untuk mengetahui kemudian hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal yang akan menjadi temuan. Hal-hal yang akan menjadi cakupan keilmuan. Tapi 1400 tahun silam itu sudah ditemukan dan diuraikan oleh Al-Quranul Karim. Seorang Nabi Muhammad, ummi, tidak tahu baca tulis, boro-boro untuk mengetahui tentang alam semesta, tentang embrio dan seterusnya. Boro-boro untuk membaca saja beliau tidak bisa. Tapi kenapa kitab suci yang dibawa
oleh beliau sampai detik ini tak ada disiplin ilmu apapun yang bisa menandingi isinya. Kalau itu bukan sebuah mukjizat. Sehebat-hebatnya seorang pakar, seorang penemu, seorang profesor, ilmu yang dia sajikan kemudian itu pasti ada perubahan-perubahan di dalam catatan-catatan dia. Tapi Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali. Dan apa yang tertuang di dalamnya, manusia tidak sanggup untuk menandingi isinya. Bahkan jangankan menandingi, sekedar untuk merubahnya manusia tak sanggup. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari langit. Al-Quran ini adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Sehingga tidak perlu kalimat-kalimatnya itu dirubah oleh manusia. Karena segala sesuatunya sudah diketahui oleh yang maha tahu. Maka apa yang kemudian dituangkan dalam kalimatnya, dalam Al-Quranul Karim, itu sudah meliputi semua ilmu pengetahuan. Itu dia. Maka mukjizat Al-Quran salah satunya